dipersembahkan oleh Pemirsa, utak-atik sistem pemilu sedang terjadi di tengah berlangsungnya tahapan pemilu 2024. Ketika putusan sudah hampir diketok, muncul informasi dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi A1 bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan uji materi pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Selentingan Denny Indrayana tersebut langsung direspons beragam. 8 fraksi di DPR kembali bersuara lantang menolak sistem pemilu tertutup. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD malah memerintahkan Kapolri untuk mengusut siapa pembocor rahasia negara. Ada apa sebenarnya di balik utak-atik sistem pemilu? Benarkah ada kekuatan politik besar yang membayangi MK? Inilah kontroversi selengkapnya, ubah sistem pemilu buat siapa? Bersama saya Zilvia Iskandar. Ada informasi bahwa MK akan memutuskan terkait sistem pemilu menjadi proporsional tertutup kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau sudah diketok itu harus disebarkan. Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. PD Perjuangan selalu siap, baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup, meskipun PD Perjuangan mendorong proporsional tertutup. Sistem yang membuat ada jarak antara rakyat dan wakil rakyat. Bahkan rakyat seperti diminta memilih kucing dalam karung. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada kuasa hukum pemohon sistem pemilu proporsional tertutup, Sururudin atau Bang Sui. Kemudian juga ada Ketua Komnas HAM periode 2012-2017 sekaligus ahli dari pihak pemohon, Profesor Hafid Abbas. Kemudian di sebelah kiri saya ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Henry Satrio atau Mas Hensat. Kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI fraksi Gerindra, Habibur Rahman. Dan juga Ketua Senat Mahasiswa UIN Jakarta M. Fadil Bilat. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Pemirsa, kami juga sudah berupaya untuk mengundang pihak dari PDI Perjuangan selaku satu-satunya partai yang setuju dengan pemilu tertutup, tapi tidak ada yang bisa hadir. Oleh karena itu, saya akan mulai terlebih dahulu. Kita mulai dari Bang Habibur Rahman. Bang Habib, tanggapan Gerindra atas informasi yang disampaikan Denny Indrayana bahwa MK akan mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Ya, sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa soal bocor ini bukan gejala baru. Ya. Sejak zaman dulu ya, di era reformasi bahkan juga ya sampai saat ini di era pemerintahan apapun, banyak juga putusan pengadilan yang sudah menjadi rahasia umum sebelum benar-benar diputuskan. Makanya apa yang disampaikan Pak Denny Indrayana itu sebetulnya menjadi pengingat ya bahwa masuk akal juga bisa benar-benar terjadi. Karena itu kami 8 fraksi DPR yang selama ini juga kita sering bertemu ya, kami juga kembali menegaskan sikap bahwa memang kita dalam situasi yang quote and quote ya, dalam tanda kutip cukup bahaya secara politik. Kenapa? Masing-masing partai politik ya, orientasi pembinaannya maupun orientasi pencalekannya itu adalah proporsional terbuka selama ini. Seperti misalnya Partai Gerindra ya. Partai Gerindra itu terdiri dari banyak golongan. Ada petani, nelayan, purnawirawan, aktivis seperti saya ini ya. Yang semuanya tentu ingin diperlakukan sama dan fair, diberikan kesempatan bertarung. Jadi terbuka. Nah, karena itu kalau memang benar-benar tertutup, tentu ini akan membawa masalah yang sangat besar. Tapi kan begini Bang Habib, kalau menurut Denny itu informasinya bukan dari MK. Kalau bocor itu kan biasanya dari kalangan internal, tapi itu baru disebut bocor. Jadi masuk akal. Jadi apa yang disampaikan Pak Denny itu big possibility benar gitu loh. Kemungkinan besar benar. Memang ada kemungkinan, tapi Anda melihat bagaimana respons yang diambil oleh Menko Mahfud
yang memerintahkan Kapolri untuk mengusut. Sebetulnya perlu atau tidak Saya sih? pikir itu sudah tidak relevan lagi dalam Tidak beberapa relevan, hari ya? ini apa yang disampaikan Pak Mahfud. Kayaknya sudah ada komunikasi juga antara Pak Mahfud dan Pak Denny bahwa memang sangat sulit untuk dikualifikasikan dengan pembocoran rahasia negara. Kita tahu kalau saya dan Pak Sururudin adik saya ini kita lawyer ya. Pasal terkait pembocoran rahasia negara itu kan ada di 181, 182 itu terkait sistem pertahanan dan keamanan. Misalnya dalam situasi perang ada pembocoran rahasia kepada pihak lawan dan lain sebagainya. Ada juga pembocoran rahasia dagang di pasal 300 sekian. Jadi dua jenis ya pembocoran rahasia itu sama sekali tidak relevan. Jadi tidak pas ya kalau menyebut ini adalah kebocoran rahasia negara. Apalagi Pak Denny sudah klarifikasi itu bukan dari dalam dan lain sebagainya dan sudah ada komunikasi dengan Pak Mahfud. Harusnya itu selesai, fokus sudah saja selesai. bagaimana fokus mengawal ke masalahnya putusan jangan MK nanti. ya kan masalahnya yang kita khawatirkan ini adalah ya kalau benar-benar terjadi ya itu tadi akan repot sekali kita. Baik, oke, bagaimana dengan Bang Sui? Kalau Denny mengatakan bahkan dari 9 hakim konstitusi 6 bakal setuju dengan sistem tertutup, kemudian 3 dissenting opinion. Menurut Anda ini bisa kemungkinan valid atau mengada-ngada? Menurut saya selaku pemohon yang mendaftarkan permohonan ini sejak awal di bulan November tahun 2022 dan sampai sekarang bersidang dan saya tertib menghadiri sidang setiap hari sekitar ada dengan pihak terkait sebanyak 17 orang, 17 pihak terkait dan saya ada ahli. Menurut saya pendapat dari Denny Indrayana sama sekali tidak relevan dengan apa yang saya lakukan. Pertama, dia sama sekali bukan pihak terkait yang hadir dalam sidang. Yang kedua, kalaupun dia bersinggungan dengan Partai Demokrat sudah menyampaikan keterangannya sebagai pihak terkait melalui DPR juga, melalui salah satu wakilnya juga mendaftarkan secara langsung di Mahkamah Konstitusi. Kemarin kita sampaikan di diskusi sebelumnya juga di Metro TV kepada Andi Malarangeng, kalau dia memang keberatan terhadap hal tersebut, harusnya dia mengajukan ahli, pembuktian yang lebih serius. Jangan hal ini sudah selesai, kesimpulan sudah kita masukkan ke Mahkamah Konstitusi minggu ini, hari Senin, dan terakhir hari Rabu kemarin, dan sama sekali kita tidak mengetahui apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut Anda informasi Denny ini justru menimbulkan kegaduhan? Menimbulkan kehadiran, menimbulkan chaos apa yang disampaikan oleh Bapak SBY, yang dimana dari kami pemohon, menurut kami ini adalah masalah konstitusi. Jadi bukan masalah politik yang ditafsirkan oleh Denny Indrayana meluas kemana-mana begitu. Tapi Mas Hensat, kata dari Denny itu adalah no viral, no justice. Menurut Anda ini strategi nggak sih dari Denny sebetulnya declare to expose atau upaya untuk menekan MK? Ya, sebelum saya jawab itu, ada penggalan lagu yang bagus sekali. Waduh. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara hahaha gitu katanya. Itu Iwan Fals menciptakan lagu Wakil Rakyat itu tahun 87. Pemilu kita juga ada tuh tahun 87. Tujuannya apa? Supaya rakyat mengenal langsung wakilnya. Pada saat gonjang-ganjing ini terjadi, gitu ya, mungkin kalau tidak dalam ranah tahun pemilu, mungkin tidak akan seperti ini nih. Tapi karena pendaftaran sudah terjadi, kemudian tahapan-tahapan pemilu sudah terjadi, maka heboh tuh. Nah kalau tadi Mbak Sylvia bertanya, ini strategi bukan sih? Strategi. Tadi saya di offer juga menyatakan bahwa kalau informasi nggak dikeluarkan oleh Prof. Denny, ini mungkin Bang Habibur Rahman dan kawan-kawan tidak ada strategi lain. Tidak ada tuh minta Mas Ibas jadi demonstran gitu. Nggak ada tuh seperti itu lagi. Jadi ada sepakat ya, begitu sudah sampai disampaikan oleh MK, sudah diucapkan, maka itu sudah jadi hukum kan. Tapi kalau masih jadi gosip nih, saya nggak tahu ya ranah hukumnya ada di mana. Ya ini bisa dikatakan strategi. Jadi masuknya memang ke ranah politik karena terbukti kemarin ada 8 fraksi langsung tuh mengungkapkan yel-yel kan. Terbuka yes, tertutup no gitu. Jadi rame juga tuh. Tumben kompak ya 8 fraksi ini. Gimana itu? Bang Habib, apakah memang betul itu juga adalah strategi untuk menekan MK atau bahasa halusnya supaya MK tidak salah lah buat keputusan? Makanya langsung kompak 8 fraksi DPR. Silakan saja ada yang mengatakan untuk menekan MK, tapi kami juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasi yang masuk ke kami. Ya itu kami sampaikan dan kami juga mengingatkan begitu banyaknya aspirasi secara formal lewat kami 8 fraksi, secara informal media sosial dan lain sebagainya, lembaga survei kita nggak usah bilang lagi ya kan.
apakah ya kan MK akan mengabaikan. Nah, jangan sampai MK memutus hanya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Itu yang menurut kita nggak pas. Jadi saya bilang kemarin, kalau mau bicara soal kewenangan, ya kami juga punya kewenangan. Itu kan itu yang teman-teman bilang DPR mengancam MK. Tapi ya kami melakukan banyak hal untuk memperjuangkan aspirasi orang yang datang ke kami, masyarakat dan publik yang datang ke kami. Termasuk lagu tadi itu. Iya, termasuk Pak Hensakin yang suaranya malam ini ternyata ketahuan bagus banget ya. Oke, mumpung Bang Habib bilang rakyat bisa aja. Nah, mumpung Bang Habib bilang masyarakat nih ya, di sini sudah ada teman-teman mahasiswa diwakili oleh Fadil di sini. Dari teman-teman mahasiswa melihat kegaduhan yang terjadi jelang putusan MK, ini sebetulnya kegaduhan yang produktif atau kontraproduktif? Oke. Menurutku gini Mbak Silvi, standing point saya berbicara di sini adalah sebagai masyarakat sekaligus memiliki predikat sebagai mahasiswa. Dan itu akan terus melekat kepada saya ketika saya menjadi mahasiswa aktif di kampus. Begitu, itu yang pertama. Kemudian dengan adanya hal tersebut, dengan adanya yang kita bahas di sini adalah kegaduhan-kegaduhan yang terus terjadi, karena adanya kebocoran-kebocoran bahwasanya putusan MK itu akan mempengaruhi terkait proporsional tertutup untuk pemilu, maka di sini kami melihat bahwasanya walaupun kami berdiri sebagai masyarakat yang memang pada dasarnya kita ini sifatnya keterwakilan, kita sudah menyerahkan suara kami di pemerintahan, di legislatif kepada DPR, di eksekutifnya kepada presiden. Itu suara kami. Tapi kami rasa mereka-mereka ini masih belum mampu untuk mendengar keseluruhan dari suara kami. Sehingga pada hari ini mungkin saya bisa berbicara di sini untuk sekaligus membackup gitu loh. Untuk sekaligus membackup bahwasanya cobalah buat demokrasi di Indonesia ini berjalan sedemikian rupa, berjalan seideal mungkin, apalagi di tengah kontestasi pemilu 2024. Dengan cara pemilu terbuka atau tertutup? Kenapa? Dengan cara pemilu terbuka atau tertutup? Kalau ingin demokrasi berjalan dengan ideal. Demokrasi berjalan dengan baik itu menurut saya ketika mungkin ini sudah memasuki segmentasi bagusnya proporsional tertutup atau bagusnya proporsional terbuka gitu loh. Ketika kita melihat adanya proporsional tertutup yang mana hal tersebut kita ini memiliki hak untuk memilih partai dan kemudian partai yang memiliki banyak suara memiliki hak untuk menaruh orang secara plotting di parlemen, tetapi ketika kita melihat proporsional terbuka di sini, kita memilih orang tersebut, yang mana orang tersebut sudah didedikasikan oleh partai untuk bisa membawa nama partai, ya kan, untuk bisa membawa nama partai di parlemen nanti sebagai fraksi, gitu loh. Sisi demokrasi yang kita lihat bahwasanya ketika kita memilih orang secara proporsional terbuka, itu menurutku akan lebih memiliki sifat yang demokratis dibandingkan dengan kita memilih partai politik. Karena apa Mbak? Sebentar Mbak, mungkin sebentar, saya ingin menambahkan alasannya. Nanti boleh alasan lebih jauh, karena kita akan bahas di segmen 2. Tapi Fadil sudah membuka bahwa sistem pemilu terbuka itu adalah yang lebih ideal untuk demokrasi kita saat ini. Sudah dibuka oleh Fadil, nanti akan diteruskan. Saya juga akan tanya dari Prof. Hafid pendapatnya seperti apa, tetap di Kontroversi pemirsa. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, sudah hadir di sini ada Prof. Hafid Abbas. Prof. Hafid ini adalah ahli pemohon ya. Apa argumentasi terkuat Anda soal kenapa kita harus kembali ke sistem pemilu tertutup, Prof? Ya, saya sebenarnya tersentuh pada situasi 25 tahun reformasi ya. Kita memilih jalan demokrasi itu tanpa didikte oleh bangsa manapun. Jadi pilihan yang tulus memilih jalan demokrasi. Dari era otoritarian yang panjang selama lebih 3 dekade, dan kita memilih jalan itu. Lalu saya merenung, ya. Saya melihat ada 192 negara di dunia
Dan ada 117 yang memilih jalan demokrasi seperti kita. Dari 117 negara itu ada 3 wajah yang terlihat di depan mata. Ada sejumlah negara gagal dengan memilih jalan demokrasi. Demokrasi yang terbuka, yang mirip dengan demokrasi liberal di barat gitu. Ada sejumlah negara yang semakin maju. Ya, tapi ada juga yang stagnan. Jadi ada 3 polarisasi. Indonesia dalam posisi mana? Nah, saya mencoba melihat itu ya, dan mencoba melihat seperti apa wajah Indonesia jika di 3 polarisasi itu. Saya melihat coba misalnya Irak, Libya, Tunisia. Setelah memilih jalan demokrasi dan dipaksa Irak berdemokrasi, ternyata dia mundur 3 atau 4 dekade lebih buruk dibanding keadaan sebelum berdemokrasi. Tapi ada juga yang dengan demokrasi dia akhirnya bubar. Jadi hilang dari peta dunia Soviet, ya, Yugoslav, ya. Nah kalau kita lihat, ada juga sejumlah negara maju tanpa demokrasi. Kita lihat misalnya Chile, ya, sejahtera tanpa demokrasi. Kita lihat Taiwan, Singapura, ya, Cina juga demikian, ya. Nah kalau Indonesia ini seperti apa? Nah setelah 4 kali kita pemilu sejak kita memilih jalan demokrasi secara terbuka, dampaknya terlihat kecenderungan-kecenderungan yang semakin berbahaya. Misalnya kesenjangan sosial yang semakin ekstrim begitu. Apakah itu disebabkan oleh sistem pemilu terbuka? Relevansinya di mana tuh, Prof? Ada kos politik yang mahal. Oke. Ada kos politik yang mahal karena yang berlaku itu karena diterbuka kita didikte oleh hukum Darwin. Baik. Siapalah yang kuat, dialah yang menang. Oke. Berarti poin utamanya adalah biaya politik yang tinggi. Biaya politik yang tinggi. Oke. Ini relevan nih, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kita akan putarkan apa alasan PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang mendukung sistem pemilu tertutup saat ini. Kita putarkan. Dan kami tidak ingin tersandera oleh berbagai kapitalisasi kekuasaan politik di dalam pemilu proporsional terbuka yang memang sangat liberal, sangat kapitalistik, dan kemudian ujungnya hanya desain popularitas yang berbiaya mahal. Oke. Jadi Bang Habib, biaya politik yang tinggi sering sekali menjadi alasan utama bagi pihak yang menginginkan sistem pemilu tertutup. Bagaimana menurut Anda? Enggak juga. Ya, percaya nggak percaya, saya bisa sampai ke Senayan dengan finansial yang sangat sedikit gitu kan. Berapa sih Bang? Benar, sangat sedikit. Jadi orang kadang nggak percaya kalau gitu. Tapi memang faktanya kan artinya begini, berbagai kelebihan dan kekurangan itu kan perdebatannya baiknya memang di DPR. Makanya ada istilah open legal policy. Ya, kita jangan ambil sedikit untuk membuat justifikasi. Nah kalau di MK ya, itu partisipasi keterlibatan publiknya itu sangat terbatas. Kenapa? Orang banyak sekali barrier untuk sampai memberikan keterangan di MK. Walaupun ada mekanisme pihak terkait dan lain sebagainya. Yang jelas jauh sekali apabila kita bahas di DPR. Gitu kan. Makanya ada istilah tuh open legal policy. Mau baik yang mana, perbaiki lebih baik yang mana atau lebih buruk yang mana, atau memperbaikinya di sektor mana. Gitu kan ya. Tentu ada plus dan minus gitu kan. Jadi ketika ini ya kan ya, yang hal-hal yang tadi sakral disebut open legal policy mulai diterobos di MK, itu yang menjadi masalah gitu kan. Karena aspirasi tidak masyarakat yang demikian besar tidak paralel dengan fakta yang dengan keputusan yang dikeluarkan. Itu masalahnya di situ. Jadi oke lah, mungkin lebih mahal dalam konteks umum, ya kan, walaupun banyak sekali pengecualian kayak orang-orang seperti saya, karena kita berlatar belakang aktivis, kita lebih banyak bergerak turun ada modal sosialnya ya, dikenal dengan masyarakat, kita bisa mengalahkan orang-orang yang notabene incumbent, ya kan, kapitalnya jauh mungkin berpuluh kali lipat, gitu kan. Nah itu kan terbantahkan. Bagaimana tapi pengecualian ini bisa kita jadikan menjadi sebuah sistem bahwa nggak hanya berbasiskan uang, tidak hanya berbasiskan kapital orang untuk sampai ke DPR. Dan saya pikir justru sebaliknya, kalau dengan sistem proporsional tertutup,
hampir nggak mungkin ya, banyak sekali aktivis berlatar belakang ya kayak teman-teman kayak Fadil begini kan yang masuk ke politik sebagai yatim piatu politik ya, bisa sampai ke DPR. Iya, kita yatim piatu politik, tidak punya modal apa-apa politik, bukan keluarga siapa dan lain sebagainya, tidak punya orang dalam, nggak punya orang dalam, tapi karena diberikan kesempatan yang sama, ya kan. Mohon maaf, sebagian besar teman-teman itu bisa masuk ke Senayan dengan nomor urut yang nggak jelas gitu kan. Itu tadi kelebihan dan kekurangan versi Bang Habibur Rahman. Kalau Bang Sui, argumentasi terkuat, kenapa ini harus tertutup? Ya, sebagaimana apa yang telah kami sampaikan dan sampai sejauh ini, mengapa ini menjadi menarik perdebatannya ini adalah masalah konstitusi. Menurut pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara kita sendiri bahwa pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah melalui partai politik. Hal ini yang berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah melalui jalur perseorangan di pasal 22E ayat 4-nya. Disitulah menjadi perdebatan yang sangat matang di Mahkamah Konstitusi. Apakah kita menggunakan konstitusi sebagai saluran utama untuk menguji ini, atau tadi seperti yang Pak Habib sampaikan, tapi di permohonan tahun 2224 tahun 2008, MK juga menggunakan argumentasi ini untuk menguji itu. Artinya ini bukan open legal policy karena MK pernah mengujinya di tahun 2008. Jadi menurut kami ini permasalah konstitusi yang menurut kami ini harus dipegang, apalagi bersama dengan hari ini hari lahir Pancasila. Pancasila momen ini yang kan bersejarah ini ya. Momen yang bersejarah di mana pidato Soekarno di PPUPKI menyampaikan bahwa negara kita dibangun secara gotong royong bersama-sama, bukan oleh personal, tapi bukan kan oleh begini, Soekarno sendiri, tapi oleh seluruh elemen masyarakat yang begitu luas. Bagaimana menyatukan antara negara Indonesia, ada Jawa, ada Manado, ada Minahasa, ada Toraja, ada Bugis, ada Batak, ada Aceh. Jadi dari situlah Soekarno merumuskan di hari ini itu loh. Jadi disitulah dia juga mendirikan bahwa dia menyampaikan di pidatonya di BPUPKI di tahun 33 dia telah menyatakan pidato yang sama. Begitu pentingnya persatuan kita. Baik, maka seharusnya memang ini adalah kewenangan partai politik ya. Iya. Gitu. Tapi dari 9 fraksi di DPR, 8-nya saja partai politik yang menjadi peserta pemilu itu maunya sistem pemilu terbuka. Jadi sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, sebetulnya kalau mau mengubah sistem pemilu itu buat siapa, Mas Hensat? Karena ini 8 lawan 1, rakyatnya juga mayoritas maunya terbuka. Iya, yang satu ini tadi kan Bang Sui bicara tentang sejarah. Sejarahnya kalau ada partai penguasa memang maunya tertutup tuh, atau minimal tidak keberatan dengan sistem tertutup. Waktu tahun 87 kan Golkar juga berkuasa tuh nggak apa-apa juga mau tertutup tuh. Sekarang PDI Perjuangan begitu. Tapi kalau ditanya ubah sistem pemilu buat siapa, jawabannya sih untuk partai politik, karena ada juga sejarahnya. Partai politik itu tidak bisa mengontrol kadernya yang menjadi wakil rakyat di DPR. Ada ceritanya, tidak bisa diganti. Karena si wakil rakyat ini merasa dia dipilih oleh rakyat. Walaupun tiketnya dari partai politik. Jadi ini tentang kewenangan si partai politik saja. Jadi kalau partai politiknya dia tertutup, maka dengan mudah dia bisa PAW, ganti. Gitu ya. Tapi lagi-lagi rakyat akhirnya tidak bisa langsung memilih siapa yang diinginkan. Walaupun itu juga dimanfaatkan oleh partai politik ya, seolah-olah menjadi organisasi pengumpul suara. Karena bisa langsung, jadi dipilihlah si orang-orang yang bisa mengumpulkan suara ini. Orang-orang yang bukan dari partai politik, yang dari luar, istilahnya Bang Habib itu yatim piatu politik, tapi terkenal, selebritis. Bahkan jadi ada yang terdaftar dari ada yang mendaftar di 2 partai kan? Karena apa? Karena kebutuhan pengumpul suara itu. Tapi apakah kemudian secara ideologis dia sama dengan partai politik yang dia ingin naungi atau wakili sebagai wakil rakyat? Nah itu kan belum tentu. Belum tentu. Nah kita tahan sampai di situ, kita akan bahas lebih jauh lagi. Masih ada waktu pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu untuk mengikuti Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Nyatakan terbuka
terbuka untuk umum. Pemirsa, kembali di kontroversi. Sekarang kita akan bahas apa dampaknya jika sistem pemilu diubah menjadi sistem pemilu tertutup dan apa dampaknya juga jika tetap dipertahankan sistem pemilu terbuka. Kita ingat ada tweet dari Presiden ke-6 RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengatakan bahwa kalau sistem pemilu diubah menjadi tertutup maka akan terjadi chaos politik. Chaos politik terjemahannya bisa macam-macam ya. Tapi saya ingin tanya ke Fadil, kalau teman-teman mahasiswa apakah akan mengambil langkah jika sistem pemilunya menjadi pemilu tertutup? Oke, gini Mbak. Dalam pengambilan langkah dengan mengatasnamakan seluruh elemen mahasiswa itu perlu ada yang namanya konsolidasi dulu. Jadi belum bisa saya jawab karena ini adalah potensi yang bisa menimbulkan cibiran-cibiran di masyarakat bahwa saja mahasiswa ditunggangi oleh salah satu partai politik ataupun beberapa partai politik yang nantinya tidak menyetujui terhadap putusan yang nantinya akan terjadi gitu loh, sehingga menggerakkan mahasiswa dan lain sebagainya, akan tersebar isu-isu seperti itulah. Dan itu nanti akan kita konsolidasikan, itu pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan Mbak barusan. Dan tapi kemudian kalau Fadil sendiri gimana? Kalau menurutku sendiri ya kita bersama terus Bang dengan kawan-kawan mahasiswa. Enggak. Karena gini, sebagai pribadi gimana? Gini, Bang. Mahasiswa yang ditanya bukan mahasiswa seluruh Indonesia kan? Mahasiswa kita mengatasnamakan mahasiswa berarti mahasiswa semua Bang. Kalau mengatasnamakan presiden ya presiden cuma satu dong. Makanya Fadil gimana kalau Fadil? Kalau menurutku sendiri ini perlu kita pertimbangkan lagi lebih dalam lagi Bang. Karena apa? Karena apa? Yang pertama adalah ketika saya sepakat untuk turun ke jalan misalkan karena adanya chaos politik di sini, itu yang nantinya bisa menimbulkan cibiran-cibiran lagi. Oke, tapi Fadil sepakat tidak bahwa akan terjadi chaos politik? Kalau menurut saya chaos politik itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Karena gini, Mbak. Saya terganggu dengan kata cibiran-cibiran itu memang takut dicibirin sebagai mahasiswa. Enggak gitu Bang. Ini enggak, maksud saya baru sekali ini ada mahasiswa takut cibiran. Bukan begitu Bang. Konteksnya di sini adalah kita belum melakukan konsolidasi untuk turun ke jalan sehingga saya tidak bisa mengatakan tidak bisa mengatasnamakan mahasiswa Mas Henry. Supaya tidak dicibiran-cibiran. Ketika kita sudah melakukan konsolidasi, sepakat untuk turun ke jalan misalkan, kita tidak akan pernah takut terhadap cibiran tersebut. Tapi kan sekarang belum bersepakat. Tapi untuk chaos politiknya Fadil sepakat ya itu akan terjadi. Karena gini Mbak, perhitungannya dari 9 fraksi yang ada di DPR RI, hanya satu fraksi PDIP khususnya yang sepakat yang mendukung adanya proporsional tertutup. 8 fraksi lainnya itu menolak adanya proporsional tertutup itu sendiri dan itu yang akan menjadikan chaos politik. Harapan saya sebagai mahasiswa seperti ini Mbak. Kita terus terjadi chaos di antara mahasiswa terhadap elit politik. Contohnya apa? Yang kemarin Undang-Undang Ciptaker. Kemudian yang kemarin lagi KUHP. Dan lain-lain sebagainya sampai terakhir itu 25 tahun reformasi. Itu yang menjadi chaos antara pihak mahasiswa dengan pihak elit politik, walaupun pada saat ini sampai saat ini belum ada respon dari elit politik itu sendiri. Dan seperti ini Mbak, ketika chaos antara mahasiswa dengan elit politik itu terus terjadi, kita terus menyuarakan aspirasi kami, tapi masih belum ada respons dari atas. Dan kemudian dengan adanya chaos politik yang terjadi antara para elit politik, itu akan makin memperkeruh keadaan. Udah di grassroots-nya chaos, kemudian di tataran elit politiknya chaos. Oke, tapi ada chaos. Jadi gini, apa soal tertutup terbuka ini bukan isu elit. Ya. Saya perlu sampaikan bahwa pemilu itu dinilai dari partisipasi. Ya. Ukuran pemilu ya yang paling signifikan itu adalah partisipasi. Pemilih misalnya
dan juga peserta. Dengan berubahnya orientasi ini untuk yang 2024 dari terbuka menjadi tertutup di waktu yang sedemikian mepet, maka dapat kita bayangkan yang saya tadi sebutkan contoh masing-masing partai ya, ada sekian unsur. Ya. Begitu dia tahu percuma misalnya maju sebagai caleg kalau tidak dapat nomor urut 1 atau 2, maka partisipasi peserta saja akan sangat rendah. Akan banyak caleg yang mundur? Pasti, gitu kan, pasti akan sangat rendah. Partisipasi peserta sangat rendah, pasti partisipasi pemilih jauh lebih rendah, gitu kan. Selama ini partisipasi peserta sudah sangat tinggi, pemilih belum tentu tinggi. Baik. Kalau peserta sudah sangat rendah, maka pemilih jauh lebih rendah. Baik. Pemilu yang partisipasinya sangat rendah, saya pikir tidak dapat dijadikan standar bahwa terjadinya penyaluran aspirasi rakyat. Itu salah satu chaos politik ya, dari segi tidak bisa menyalurkan partisipasi ya. aspirasinya dengan jalan yang konstitusional. Nah, makanya kita tidak tidak menginginkan ya terjadinya chaos politik. Itu dari poin partisipasi pemilih maupun calegnya sendiri. Benar, tapi saya ingin tanya ke Prof. Hafid di sini, karena Prof. Hafid bilang ada chaos dalam bentuk yang lain. Justru kalau sistem pemilu terbuka itu dapat menghancurkan negeri. Kenapa begitu, Prof. Hafid? Iya, gini, yang menyebabkan kita mengalami chaos politik itu pertama, kalau ada ketidakadilan. Jadi hukum dijadikan alat untuk merawat kekuasaan. Jadi ingin ada comfort zone yang dipelihara, itu berbahaya. Nah, kalau kita lihat keadaan yang terjadi selama ini, ada kecenderungan politik masuk di ranah hukum, sehingga ini kemungkinan membawa kegaduhan-kegaduhan yang membawa dampak sosial yang bisa saja ada chaos politik seperti yang juga disampaikan Bang Habib gitu. Oke, jadi sehingga sistem pemilu tertutup menjadi jawaban dari itu? Ya, kalau sistem tertutup, yang diperkuat itu adalah pilar-pilar demokrasi, partai politiknya, sebagai wadah untuk memperkuat kader-kader elit politik, supaya dia terikat pada satu misi yang seperti diidolakan oleh partainya, sehingga partai politik ini menjadi kuat. Tapi kalau individu-individu yang muncul, akhirnya kelembagaan partai politik itu teramputasi, dia lapuk gitu. Karena yang dominan itu ada partai politik teramputasi ya. Karena akhirnya tergantung dari si caleg-caleg itu ya. Tergantung caleg-caleg. Kan kalau kita sambung dari Bang Habib ya Mbak Zilvia. Ya. Itu peringkat 5, peringkat 6, peringkat 7 atau nomor urut 5, 6, 7 itu bisa juga berjuang untuk partainya. Sehingga ada kemungkinan si partai politik ini mendapatkan suara tambahan. Tapi kalau tertutup, mungkin ini saya menyambung Bang Habib ya. Nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu males juga. Udahlah nomor 1, 2, 3, 4 yang aja. Bekerja. Tapi kalau menurut saya, chaos politik yang terjadi, kalau tadi dibilang chaos politik itu, kalau kemudian MK memutuskan itu akan berlaku di 2024. Di saat ini, di pemilu tahun di depan. Pemilu 2024. Dengan waktu yang sangat mepet. Bukan hanya itu saja, karena tahapan pemilunya sudah jalan. Ya. Caleg-caleg sudah mendaftarkan diri ke parpol, dan kemudian parpol juga sudah mendaftarkan diri ke KPU-nya. Jadi kalau kemudian ditetapkan tertutup gitu ya misalnya, itu chaos politik pasti akan terjadi. Caleg-calegnya ngambek misalnya, kemudian harus diubah lagi itu pendaftaran ulangnya. Gitu. Kalau begitu apakah sistem pemilu hybrid mencampurkan terbuka tertutup itu bisa menjadi solusi? Kita simak dulu pernyataan dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat berikut ini. Itu nggak jelas itu. Tidak mungkin. Sistem pemilu yang kita gunakan ini adalah sistem hybrid. Artinya keunggulan yang baik di sistem terbuka kita pakai, kemudian keunggulan yang terbaik dalam sistem yang tertutup kita pakai. Ada penawaran baru tuh, Bang Habib, gimana? Masuk akal nggak? Berbagai macam perbaikan baik di terbuka maupun tertutup bisa kita lakukan. Tapi kan kita lihat yang paling substansi, ya. Substansinya adalah bagaimana kalau terbuka rakyat bisa memilih wakil-wakil orang yang dikenalnya, ya. Perkara, wah ini orang yang lebih dipentingkan adalah penguatan partai dan lain sebagainya, tetap bisa dilakukan di sistem proporsional terbuka. Kenapa? Kayak di Gerindra, orang mau daftar caleg, ada pendidikan, ada kaderisasi di di masing-masing tempat, ya. Sampai diajarin baris berbaris dan lain sebagainya kan. Orangnya tadi sama sekali
nggak kenal Gerindra menjadi Gerindra banget gitu kan, sudah kayak tentara semua gitu kan. Oke. Ya. Tapi Jadi, kan kita ya, tahu pro identik, kontra, kelebihan, kekurangan, tertutup, terbuka itu kan terus Nah, terjadi. hybridnya Jadi itu kalau setengah-setengah lengkap itu bisa jadi solusi. setengah-setengah tuh mungkin kalau dari penggalan kalimat itu masing-masing kan bisa presiden kita DPR perbaiki. terbuka, tapi level DPRD substansi keterbukaan, nah itu nggak mungkin karena mekanisme pembinaan partai itu kan integral dari DPP, DPD, DPC, ranting dan lain sebagainya sama, nggak bisa dibedakan. Kalau kata hakimnya akhirnya memutuskan terserah. Jadi kalau partai yang mau memutuskan tertutup silakan, mau partai yang memutuskan terbuka silakan gitu. Itu kacau banget nggak tuh? Malah lebih kacau lagi bisa kan? Malah lebih kacau lagi. Nah, maksud saya gini, PDI Perjuangan boleh bikin sistem. Ya. PDI Perjuangan boleh tertutup gitu. Yang lain mau terbuka aja. Jadi menurut saya begini, Mbak. Gimana, Jadi Bang apa yang disampaikan SBY itu bertentangan dengan apa yang dia lakukan di tahun 2009. 2009 itu 3 bulan sebelum pemilu loh. Sistem itu diubah sama SBY sendiri. Apa tuh? Di putusan MK 2008 itu putusan 2224 itu tanggal 23 Desember 2008. Sementara pemilu itu 9 April 2009. Artinya itu masuk kampanye loh. Kalau sekarang masih daftar. Apa keputusannya? Keputusannya kan membalik jadi sistem proporsional terbuka dari yang tertutup yang masih setengah-setengah. Kalau penguasa emang gitu senengnya, Mbak. Begitu. Jadi SBY dan Denny Indrayana itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi tahun 2009. Ada inkonsistensi dari pihak sana ya. Hal ini dijelaskan oleh Putu Arta waktu persidangan. Saat itu dia sebagai KPU, dia saksi ahli dari Nasdem sendiri bahwa dia ditanya oleh majelis hakim, apakah mungkin dengan jarak yang pada saat ini justru lebih panjang dari tahun 2008 saat MK memutuskan, ini masih 9 bulan. Permohonan kami masih 1 tahun lebih dari 4 bulan. Dengan waktu yang 10 bulan ini justru menurut Putu Arta, KPU itu masih sangat bisa untuk melakukan semua keputusan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. KPU-nya, tapi kan tadi Bang Habib sudah bilang dari calegnya itu akan kerepotan. Gini, kenapa nggak jadi chaos politik di tahun 2008? Karena justru yang terjadi adalah dari yang tidak baik menjadi baik. Bukan. Semua. Gini Mbak, karena KPU rakyat mensyukuri politik itu akan Sui. sangat fleksibel. Demokrasi Indonesia sudah cukup mapan. Nggak akan orang seperti yang sampaikan, nggak akan mukul orang karena tidak terpilih. Yang ada penyelenggara meninggal karena menjadi panitia dan orang membagi duit, Mbak. Jadi gini ya kan, chaos politik itu sangat abstrak dan nggak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. 2009 aman dan menurut Putu Arta KPU sebagai penyelenggara itu justru sangat dimudahkan dan partai politik itu justru lebih mudah lagi. Dari penyelenggara pemilu dari partai politik lebih mudah tuh Bang Habib. Itu yang saya Bang Habib katakan. tinggal ikut, udah nggak usah. Jadi yang saya katakan lagi. bahwa ya kan yang paling penting itu rakyat itu menyampaikan aspirasinya, haknya itu dalam konteks demokrasi memilih orang yang benar-benar dia kenal. Kayak lagunya Iwan Fals itu kan ya. Bukan memilih dengan di lotre, gitu kan ya. Bisa nyanyi sekali lagi? Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau 2008 di 2009 perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, ya nggak mungkin chaos. Ini bukan baik tidak baik, ini konstitusi. Ya bukan. Semuanya orang memilih. Orang mensyukuri kok. Justru 2008-2009 publik mensyukuri. Saya tahu itu yang mengajukan kan kawan saya kan, Soleh kan. Ada 4 orang saat itu. Ya, kita paham sekali. Izin boleh ya? Apa? Itu tadi tuh menarik juga tentang partisipasi publik tuh. Dengan proporsional terbuka aja, yang masing-masing bisa dapat kesempatan itu partisipasi publiknya atau golputnya tuh bisa 20-an%, hampir 30% gitu. Jadi tinggi banget gitu. Justru jadi kalau begini, kemudian nanti tertutup, yang nomor 5, 6, 7 ini males untuk kampanye gitu ya, mungkin bisa jadi tuh. Malah berpotensi semakin tinggi lagi golputnya. Tinggi lagi golputnya. Oke, boleh ditanggapi Bang Sui, tapi kita harus jeda lagi pemirsa. Pemilu ini tapi saya akan kasih waktu lebih panjang ya setelah jeda. Apa argumentasi soal partisipasi publik yang kemungkinan akan jauh merosot ketika sistem pemilu tertutup? Sesaat lagi tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Oke, kita sampai di ujung kontroversi pemirsa. Bang Sui, jadi kalau menurut Bang Hensat, dengan sistem pemilu terbuka, golputnya saja masih tinggi, apalagi dengan sistem pemilu tertutup nanti? Justru itu sebaliknya. Dengan sistem pemilu yang terbuka, seperti saya menjawab pertanyaan dari Pak Habib juga, justru golputnya atau suara tidak sah makin tinggi di sistem pemilu terbuka, yaitu sekitar 14% dan 11%. Itu tahun 2019 dan tahun 2009. Artinya itu ada sekitar
17,5 juta suara yang tidak sah di tahun 2019. Pada saat pemilu tertutup justru ada sekitar 3,4% dan sekitar 8%, 3,4% itu tahun 99 dan 8% di tahun 2004. Jadi saat ini terbuka, pemilih bingung, ya kan? Jadi dia banyak suara terlalu tidak banyak sah. pilihan, terlalu gitu banyak maksudnya. pilihan. Orang itu hanya kenal nama seperti Pak Habib, hanya tahu namanya Pak Habib dan namanya, tapi orangnya tidak tahu, gitu loh. Oke, baik. Jadi ini justru berkebalikan dari apa yang disampaikan. Oke, menurut Anda sebaliknya ya. Dan Kalau Prof partisipasi pemilih justru di sistem pemilu tertutup itu tinggi, Mbak, 93%. Pemilu sistem Apa? Zaman terbuka. Orde Baru? Enggak, 99. Ya. 2004 itu 84%. 99 euforia. Enggak, 2004 84%. Justru di saat terbuka tahun 2009 71%. Di tahun 2014 itu sekitar 73%. Jadi justru menurun. Mereka sudah datang dikasih duit pun tidak mau. 99 2004 mungkin masih euforia. Bukan, artinya ini kan ada perbandingan yang kita berdasarkan data. Baik. Begitu. Oke, terakhir kalau untuk Prof Hafid melihat jalannya persidangan, menurut Anda arah putusan MK akan kemana? Iya, saya melihat kelihatannya cukup rasional, accountable. Dia melihat dari semua sisi lah ya. Memang tidak ada sih pilihan yang sempurna ya. Sebagai karya manusia pasti punya cacat lah. Tapi keunggulan dengan proporsional tertutup dapat dihindari malapetaka yang terjadi kemarin. Ada 5.200 sekian yang dirawat di rumah sakit karena repotnya mengelola ini kan. Ada 800 sekian yang meninggal. Mestinya itu bisa diadili di mahkamah internasional karena menyangkut jiwa gitu ya. Dan itu perlu diantisipasi gitu ya. Tapi dengan proporsional tertutup itu keadaan bisa lebih kondusif, tidak terjadi iritasi-iritasi. Karena secara teknis akan lebih mudah di lapangan ya. Jadi Anda menebak bahwa putusan MK nanti akan sistem pemilu tertutup? Ya kelihatannya. Kelihatannya sesuai ekspektasi gitu ya. Oke, Bang Habib di sini mengatakan bahwa hati-hati ini MK bisa saja nanti di DPR yang merevisi Undang-Undang MK. Ini kok seperti ada ancaman gitu Bang Habib, kenapa ini? Ini lagi mau adu kekuatan gimana? Justru sebaliknya, kita menyampaikan pesan bahwa MK jangan sekedar mengedepankan pendekatan kekuasaan. Mentang-mentang di undang-undang misalnya putusannya bersifat final dan mengikat. Kita sambil putarkan ya pernyataan Bang Habib seperti apa sih, biar pemirsa bisa relevan. Nah ini dia, pernyataan dari Bang Habib seperti ini diterjemahkan oleh sebagian orang, wah ini lagi adu kekuatan nih antara DPR dengan MK Bang Habib. Ya silahkan saja ya, tapi kami perlu menyampaikan ya, jangan membuat keputusan hanya berdasarkan kekuasaan. Justru itu yang kami ingatkan, kalau MK membuat putusan hanya sekedar mengedepankan pendekatan kekuasaan, kewenangan yang dimiliki, ya DPR juga punya kekuasaan dan kewenangan. Ya kita lihat nanti apa yang bisa kita lakukan demi menyelamatkan sistem yang ini, gitu kan. Ini mengancam atau sekedar mengingatkan? Ya silakan, ada yang mengatakan mengancam, saya nggak keberatan ya, ada yang mengatakan mengingatkan ya silahkan saja. Oke, baik. Bang Hensat, MK kan diduga dibayang-bayangi kekuatan politik besar yang bisa mengintervensi putusan MK. Dan sebelumnya kita tahu ada pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa demi bangsa dan negara, Presiden Jokowi akan cawe-cawe. Nah dalam konteks ini, demi kepentingan bangsa dan negara, banyak yang ingin sistem pemilu terbuka. Apakah ini saatnya kalau Presiden Jokowi mau cawe-cawe dalam arti yang positif ya? Iya, kalau kemudian Presiden mau cawe-cawe ke dalam putusan MK sih saya nggak yakin dia mau ya. Dan kenapa? Ngapain juga gitu dia cawe-cawe di sini? Bukan, kalau Presiden sudah jelas bersikap bukan hanya cawe-cawe, lewat ke Menkumham dan Mendagri menyatakan proporsional terbuka. Maunya pemerintah terbuka. Ya, maunya Presiden yang disampaikan oleh 2 kementerian. Ya terus kalau kemudian Presiden mau cawe-cawe kan nanti tambah repot juga dia. Dibilang intervensi hukum lah, macam-macam kan, mana ada ipar di situ lagi. Gitu kan, jadi kalau menurut saya sih dia akan lepas ini ke apapun keputusannya. Karena imbasnya nggak langsung ke dia kan. Kalau yang cawe-cawe untuk pilpres kan, itu kan dia pengen ada yang lanjutin aja pembangunan dia kan. Mungkin dia nggak pede juga pembangunan sekarang, apa mesti dilanjutin atau tidak. Tapi yang jelas menurut saya ya, kalaupun nanti diputuskan, apapun keputusannya, kalau misalnya berbeda, jadi tertutup gitu ya, jangan berlaku di 2024 lah. Jadi berlakunya nanti aja 2029, sehingga masih ada diskusi-diskusi yang berlanjut. Tapi kalau kemudian mau dipaksakan 2024, menurut saya ya, dipersilahkan aja partai politik
Mau yang tertutup boleh, mau yang terbuka boleh. Ini ide baru lagi deh. Oke. Tapi Bapak-bapak dan juga Fadil, kami mengucapkan terima kasih atas silang pendapat yang mudah-mudahan produktif ya. Ini menjadi bahan kita juga untuk saling mengawal nanti bagaimana putusan MK nanti kita nantikan. Belum tahu kapan, tapi mudah-mudahan MK betul-betul akan memutuskannya dengan arif, bijaksana, tanpa intervensi dari pihak manapun. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Sampai jumpa. Thank you. Metro TV. Dipersembahkan